Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dengan sekejap mata, 3 hari telah berlalu lagi. King Sui meninggalkan nektar kaisar langit lebah untuk ibunya. Meskipun hanya 5 jin, itu cukup untuk seluruh klan King makan selama 1 tahun. Tipe tubuh Luan-Luan adalah Flame of Five Elements. Elemen apinya sendiri sudah sangat melimpah, itu sebanding dengan elemen bumi dari teknik penguatan kuno yang dibudidayakan King Sui. Bocah kecil itu menelan 10 buah api 5 elemen. Segera setelah itu, tubuhnya langsung menjadi 1 kali lebih kuat dari sebelumnya. Penguatan semacam ini tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal ketangguhan tubuh, misalnya ketangguhan meridian dan vitalitas organ. Adapun manfaat yang lebih signifikan dari buah-buahan, itu akan ditunjukkan saat dia perlahan-lahan melanjutkan kultivasinya. Pada dasarnya, itu akan menguntungkannya dengan cara dia hanya harus memberikan setengah dari usahanya untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat. Sedangkan untuk buah kayu 5 elemen, King Sui memberikannya kepada ibunya. Meski cukup sulit bagi King Yi untuk meningkatkan level kultivasinya, namun efek buah ini dalam hal penguatan energi vital dan ketangguhan tubuh masih sangat signifikan. King Sui, kamu di sini. King Sui tiba di halaman Yi Jiange. Saat ini, semua orang di klan King pada dasarnya memiliki halaman mereka sendiri. Begitu dia masuk, dia sudah bisa melihat Yi Jiange duduk di kursi. Dia memegang sebuah buku berjudul Fenomena Misterius Benua. Di mana Luan-Luan? King Sui tersenyum saat dia mendekati Yi Jiange yang sudah berdiri. Sejak kapan bocah kecil ini puas? Dia pasti sudah keluar lagi. Setiap kali Yi Jiange menyebut Luan-Luan, wajahnya akan dipenuhi dengan senyum puas. Ini untukmu. King Sui telah merasakan denyut nadi Yi Jiange sebelumnya, oleh karena itu, dia tahu bahwa dia memiliki elemen air. Ini juga alasan mengapa dia datang menemuinya. Wanita ini sangat berbakat dan telah banyak membantunya dalam banyak kesempatan. King Sui sadar bahwa suatu hari dia akan menjadi sangat sukses. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang bisa membantunya, dia secara alami akan memberinya beberapa, bahkan jika itu adalah sesuatu dengan elemen tanah, dia tetap tidak akan ragu untuk melakukannya. Yi Jiange memandang King Sui. Dia agak bingung. Aku tidak akan menyakitimu, tentu saja aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Saat Yi Jiange memandang King Sui, dia mulai tersenyum. Dia merasa ada hubungan khusus antara dia dan pemuda ini, bahkan dia akan merasa sedikit bergantung padanya. Tentu saja, Luan-Luan mungkin juga berperan di dalamnya. Saat King Sui terlihat saat Yi Jiange menelan buah air 5 elemen, meskipun dia hanya berada di puncak kelas Raja Bela Diri, dia merasa sangat yakin bahwa dia pasti akan menghasilkan yang besar kemajuan dalam hal keterampilan kultivasinya di masa depan. Sudahkah kamu memastikan waktu kapan kamu akan pergi? Ucap Yi Jiange saat dia melihat kawanan luan kuning yang terbang di langit. Setelah 3 hari, baiklah, aku akan mengirimmu pergi. Di Istana Surgawi, King Sui sekali lagi pergi menemui Penatua Ge. Karena dia belum tahu atribut apa yang dimilikinya, dia berencana untuk hanya memberinya buah pada kunjungan berikutnya. Karena kultivator paling tangguh dari klan Jin dan klan Jiang lumpuh, mereka segera dihapus dari daftar klan terbaik. Yang terpenting, klan Jiang masih memendam niat buruk terhadap orang-orang di klan King, oleh karena itu, mereka segera dibantai oleh Elder Ge. Metode kejam segera membuat orang-orang terkendali. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya martial saint warrior di benua awan hijau. King Sui memberi Penatua Ge cukup banyak alkohol, perasa, dan daun teh. Ini membuat Penatua Ge sangat bahagia. Bagi orang lanjut usia, yang mereka inginkan hanyalah dapat menikmati makanan mereka dan melihat generasi muda mereka. Dia tidak punya kerabat.
Bantuan yang dilakukan King Sui untuknya memberinya kesempatan hidup baru. Kehidupannya yang diperlakukan seperti orang gila selama 200 tahun terakhir telah membuatnya melihat melalui kekejaman hidup. Meskipun sebelumnya, dia tahu lebih dari siapapun bahwa dia harus keluar dari situasi, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pada saat dia memulihkan kekuatannya sebagai martial saint, semuanya akhirnya diselesaikan. Tanpa disadari, dia mulai melihat King Sui sebagai putranya sendiri. Semua orang dari King Clan seperti keluarganya. Setelah dihina dan dipermalukan selama 200 tahun, jenis kasih sayang keluarga ini adalah sesuatu yang paling dia pedulikan. Oleh karena itu, dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyembunyikan niat buruk apapun ke klan King. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Ge, King Sui melanjutkan ke Istana Misty Hall. Seperti biasa, Istana Misty Hall masih tidak mengizinkan seorang pun masuk. Oleh karena itu, King Sui meminta beberapa orang untuk memberi tahu Di Chen. "Jadi, kita akan pergi dalam 3 hari, Di Chen bertanya dengan kaget. "Ya, aku harus pergi cepat atau lambat. Jadi mengapa aku tidak melakukannya sekarang?" Ucap King Sui tahu bahwa alasan mengapa dia pergi lebih awal adalah karena peningkatan di alam Valet Jade Immortal. Kalau tidak, dia akan perlu tinggal selama 1,5 bulan lagi. "Ya, pastikan kamu membawa semua hal yang penting. Kepribadian Kinger terkadang bisa sedikit ekstrim. Aku harap kamu bisa mentolerirnya. Bagaimanapun juga, dia tidak akan cocok untukmu juga." Jadi, King Sui tercengang. Dari cara dia mengatakannya, bukankah dia memintanya untuk tidak menyakitinya? "Kakak, apa yang kamu bicarakan? Mengapa dia mempermalukan dirinya sendiri untuk menindas seorang wanita yang rapuh?" Ucap Di King memutar matanya ke arah Di Chen. Dia juga dengan mudah melakukan hal yang sama pada King Sui. Seorang wanita yang rapuh. King Sui ingat kedua kali ketika dia memukulnya selama 2 kali pertama mereka bertemu. Tapi untuk saat ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kedua wanita ini tidak hanya berwajah cantik. Oleh karena itu, King Sui tidak terlalu khawatir. "Saudari Chen, manakah dari 5 elemenmu ini?" King Sui mengingat 2 buah terakhir dari elemen logam dan tanah. Di Chen melirik ke arah King Sui. Setelah itu, dia menjawab, "Aku memiliki elemen logam. Di antara 5 elemen, ini dianggap sebagai salah satu elemen yang lebih langka." King Sui merasa sangat bahagia. Di masa lalu, King Sui selalu merasa bahwa serangannya sangat tajam selama pertempuran. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar memiliki atribut logam. "Tepat, maka ini untukmu," ucap King Sui mengeluarkan 10 buah emas. "Buah dari 5 elemen." Di King berteriak karena terkejut, "Kamu pernah mendengar tentang itu sebelumnya?" King Sui tidak pernah mengharapkan Di King untuk mengenalinya. Dia menyebutkan nama yang tepat dan ekspresinya penuh dengan keterkejutan. "Aku pernah tidak sengaja mendengarnya sebelumnya. Untuk berpikir bahwa aku benar-benar akan membawa sesuatu seperti ini dan memberikannya kepada saudari, saya melihat beberapa peningkatan di sini." Di King terkekeh, "King Sui, hal ini terlalu berharga. Mengapa kamu tidak, Sister Chen, apa yang kamu bicarakan? Lupakan tentang ini. Bahkan jika itu 1000 kali lebih berharga, aku akan tetap memberikannya padamu." Saat King Sui mengatakan ini, dia benar-benar tulus dan serius. Ketika Di Chen mendengar kata-kata ini, tubuhnya sedikit bergetar. Dia tidak benar-benar menanggapi apa yang baru saja dia katakan. Di sisi lain, Di King tertawa pelan. Senyumannya tampak luar biasa indah dan bahagia. Kali ini, dia juga tidak memiliki banyak hal untuk dikatakan. "Bolehkah aku berbagi setengahnya dengan Kinger?" Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Di Chen bertanya pada King Sui. Dia juga memiliki atribut logam. King Sui memandang Di King, "Kakak, itu adalah sesuatu yang King Sui berikan. Aku tidak bisa menerimanya," ucap Di King terkekeh saat bercanda tentang itu. Ekspresinya terlihat sangat alami. Ini membuat kesan King Sui tentangnya menjadi sedikit lebih baik. Dia tahu buah-buahan ini sangat berharga,
Terlebih lagi elemennya juga cocok dengan elemen buah-buahan tersebut. Namun, dia tidak mengungkapkan keserakahannya. Ini membuat King Sui sangat menghormatinya. Saudari Chen, tidak perlu ini. Tunggu sampai aku berada di benua tengah, aku akan memberinya hal yang sama, apakah kamu tidak apa-apa? Ucap King Sui memandang Di Chen dan berkata dengan tatapan serius. Apa kamu masih memiliki lebih dari 5 elemen buah ini? Ucap Di King terkejut. King Sui telah memberikan 10 kepada saudara perempuannya sebelumnya, jadi dia tidak berharap dia masih memiliki lebih banyak. Tapi aku butuh lebih banyak waktu. Semua orang membatalkan topik setelah itu. Waktu telah ditentukan. Mereka akan berangkat hanya dalam waktu 3 hari. King Sui kembali ke King Clan dan bersiap untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarganya selama 3 hari ini. Bagaimanapun, perjalanannya ke benua tengah akan memakan waktu setidaknya 2 tahun. Tidak mungkin bagi King Sui untuk kembali ke rumah setahun sekali karena jaraknya yang jauh. Dia bahagia setiap kali dia memikirkan burung api. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak banyak pembudidaya manusia atau binatang iblis di bawah level Martial Saint yang bisa mengalahkannya. Semua orang secara alami berkumpul bersama ketika mereka tahu bahwa King Sui akan segera pergi. Budidaya beberapa wanita juga meningkat pesat. Chang Hai Mingyue dan Ye Jiange sekarang berada di puncak ranah Martial King. Ling Zanhan mengawasi klan King dan kekuatannya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kota Green Cloud. Selanjutnya, tidak ada murid King Clan yang berada di bawah Xian Tian sekarang. Kekuatan King Clan tidak lagi dapat diabaikan. Luan Luan dan Yu Chang sangat melekat pada King Sui. Gadis-gadis kecil sekarang lebih peka, terutama Luan Luan. Dia yang memiliki hati 7 mistik, hampir bisa menyamai anak berusia 16 atau 17 tahun, bahkan melampaui mereka. Sejak Huoyun Liuli mengalami terobosan karena hubungan intim tersebut, wajahnya hampir bersinar dan dia terlihat sangat cantik. Selama 3 hari ini, King Sui mencoba memeras lebih banyak waktu untuk berada di kediaman klan King. Dia kebanyakan harus mengunjungi beberapa kamar tidur di malam hari. Mereka lebih berani mungkin karena mereka tahu dia akan segera pergi lagi. Hal ini memungkinkan King Sui untuk menikmati kesenangan tak terbatas yang dapat mereka tawarkan secara maksimal. Dia pada dasarnya menggunakan setiap posisi yang dia tahu. Bahkan Chang Hai Mingyue yang pendiam mengizinkannya melakukannya dari belakang sekali. Suara tamparan yang dihasilkan darinya menabrak pantat seksi dan adil itu membuat King Sui merasa seperti dia mengambang di alam abadi. Dia merasakan seluruh dunia bergetar dengan setiap gerakan pinggul yang indah itu. 3 hari berlalu sangat cepat. King Sui, jaga dirimu dalam perjalananmu, ucap King Yi dengan cemas mengingatkan sambil menariknya ke arahnya. Jangan khawatir ibu, putramu sudah cukup dewasa untuk tidak membuatmu khawatir lagi, dia meyakinkan King Yi. Momen perpisahan selalu menjadi momen yang paling menyedihkan. Semoga perjalananmu aman. King Luo tersenyum pada King Sui. Lin Zanhan mengangguk dari samping. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi itu semua tersampaikan dalam tindakan kecil ini. King Sui, jaga Kinger dengan baik, ucap Di Chen tersenyum. Aku akan baik-baik saja, saudari. Balas Di King menertawakan Di Chen. Tentu, jawab King Sui tersenyum. Ayah, peluk, seru Luan Luan. Segera melompat ke pelukan King Sui. Aku juga. Yu Chang berdiri di sisi lain sambil menarik lengan baju King Sui. King Sui mengulurkan lengannya yang lain, dan mengangkat Yu Chang ke pelukannya juga. King Sui, ayo kita pergi. Jika tidak, mereka akan menangis. Di King memberitahu King Sui dengan lembut dengan nada ringan. Dia melambai sekali lagi ke klan King sebelum naik ke atas punggung burung api bersama Di King. Burung api mengeluarkan pekikan yang jelas dan menyebarkan sayap raksasanya, perlahan lepas landas. Sosok yang berdiri di kejauhan perlahan-lahan menjadi semakin kecil hingga mereka benar-benar lenyap dari pandangannya. Kamu benci berpisah dengan mereka. Di King berdiri di samping King Sui dan bertanya dengan lembut, aku belum banyak berada di sekitar setelah berusia 16 tahun,
jadi saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengan mereka, jawab King Sui perlahan. Pandangannya masih tertuju pada tempat di mana dia tidak bisa lagi melihat. Kamu orang baik, seorang pria sejati. Diking tersenyum padanya. King Sui tersedak oleh pernyataannya. Dia tidak berharap wanita yang begitu halus dan cantik mengatakan kepadanya sesuatu seperti ini. Rasanya sedikit centil dan dia sebagian besar tidak terbiasa. Apa yang aku katakan adalah bahwa Anda adalah seseorang yang berani mengakui dan bertanggung jawab atas semua tindakan Anda. Ada banyak orang yang peduli dan menyukaimu, Diking melanjutkan dengan cepat. Mungkin dia juga merasa bahwa pernyataan sebelumnya terdengar sedikit aneh. Terima kasih atas pujianmu. Sangat jarang mendapatkan pujian darimu, ucap King Sui terkekeh. Mengapa kamu mengatakan itu? Diking menatapnya. Matanya yang mempesona dan indah menatap mata King Sui. Dia tidak jauh lebih pendek darinya. Dengan rambut dijepit, dia memiliki tinggi yang hampir sama dengan King Sui. Kita bertengkar selama 2 pertemuan pertama kita. Apakah menurut Anda 2 lawan bisa saling memuji? King Sui mengingat pertemuan pertama mereka dan masih menganggapnya sedikit keterlaluan bahkan sekarang. Kita tidak benar-benar bertarung secara serius. Selain itu, memikirkan kembali sekarang, bukankah menurutmu itu menyenangkan? Diking tidak bisa menahan tawanya. Menyenangkan. Aku hampir dibunuh olehmu jika aku tidak berhati-hati terakhir kali. Aku tidak melihat bagaimana itu akan menyenangkan. Ucap King Sui tersenyum kecut, kamu tahu betul bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku saat itu, namun kamu masih begitu gigih. Itu membuatku marah setiap kali memikirkannya, ucap King Sui. Jarang bagiku untuk merendahkan suaraku, namun seseorang memiliki keberanian untuk mengabaikanku, ucap Diking mengedipkan matanya yang cerah pada King Sui, seolah-olah dia mengantisipasi apa yang akan dia katakan selanjutnya. Aku dari Istana Surgawi dan aku telah mempertimbangkan untuk menghancurkan menara pedang selama waktu itu. Aku sedikit mesum dan kamu tidak jelek. Aku hanya takut tidak dapat memaksa diri untuk membunuhmu ketika saatnya tiba. Terlebih lagi, aku tidak akan tahu bagaimana aku mati. King Sui mengusap hidungnya dan tertawa. Sepertinya kau tidak berakting di depan saudara perempuanku. Kau bahkan telah mengakui bahwa kau cabul. Pernahkah kamu berpikir untuk melakukan sesuatu pada saudariku? Aku bukan orang baik, tapi menurutku aku juga bukan orang jahat. Aku masih memiliki moral. Bantuan yang aku utang kepada saudari Chen bukanlah sesuatu yang dapat kubalas seumur hidupku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menindas, menghina, atau mengkhianatinya. Ucap King Sui dengan lembut menyela pertanyaan Diking. Diking memperhatikan bagaimana pria ini dengan santai membuat pernyataan seperti ini, namun sepertinya itu bukan kepura-puraan. Dia tidak menyebutkan apapun tentang Di Chen. Dia tahu kalau tidak ada artinya membicarakan itu lebih jauh. Apa rencanamu di benua tengah? Apakah kamu keberatan memberitahuku? Burung api sekarang mengisi kecepatan penuh ke depan di langit, mencapai kecepatan 2 kali lipat. Dengan kecepatan itu, mereka bisa menempuh jarak sekitar 100.000 mil dalam sehari. Meski begitu, mereka masih membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk mencapai benua tengah. Wilayah di dunia 9 benua memang luas. Pada dasarnya mustahil untuk meninggalkan wilayah tanpa binatang terbang yang sangat kuat. Aku tidak tahu. Aku belum memikirkan tentang itu, jawab King Sui dengan nada serius setelah berpikir sejenak. Diking terkejut oleh tanggapan King Sui. Dia kemudian bertanya dengan nada aneh, apakah Anda berpikir untuk mengunjungi kediaman Raja Tairen Langit? King Sui menatap keindahan yang sangat menakjubkan di hadapannya saat dia menyatukan alisnya yang indah. Aku masih belum ingin mati. Bahkan jika aku akan pergi ke kediaman Raja Tairen Langit, itu tidak akan terjadi sekarang. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Diking tersenyum pada King Sui setelah mendengar kata-katanya. Dia menatap ke puncak gunung yang menghilang dengan cepat di belakang mereka. Benua di dunia 9 benua tidak terhubung satu sama lain, dan mereka terpisah beberapa juta mil satu sama lain. Ada lautan,
sungai, dan tanah terlantar di antara mereka. Selain beberapa lorong tertentu yang sedikit lebih aman, sebagian besar area tersebut sangat berbahaya. Wisatawan yang melakukan perjalanan antar benua biasanya memiliki flying beast atau mythical beast yang kuat sebagai tunggangannya. Bagi mereka yang tidak memiliki binatang terbang yang kuat, mereka memilih untuk bepergian melalui darat. Jika tidak, mereka mungkin akan dihabisi tanpa satupun jejak yang ditinggalkan oleh sekelompok besar binatang terbang. Dibandingkan dengan langit, daratannya sedikit lebih aman karena seseorang memiliki keuntungan strategis saat menggunakan medan. Itu meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Di udara, tunggangan adalah kunci terpenting untuk bertahan hidup. King Sui tidak benar-benar khawatir akan diserang oleh binatang iblis di udara, karena binatang iblis di bawah tingkat martial Saint akan menghindari burung api segera setelah mereka melihatnya. Selanjutnya, King Sui masih memiliki lonceng jiwa bersamanya, terbang terus-menerus sampai malam hari, di mana mereka berhenti di tepi danau. Itu adalah danau alami yang sangat luas, jauh lebih luas dari seluruh realm Valet Jade Immortal King Sui. Air danau sangat bersih berkat ekologi yang luar biasa di dunia 9 benua. Meskipun air yang lebih dalam dari 10 meter tidak terlalu terlihat. Air danau berwarna hijau muda, tetapi tanaman air, ikan, dan udang di dalamnya cukup indah. Ada padang rumput luas yang terbentang tanpa batas di samping danau. Banyak herbivora terlihat berkeliaran, sementara beberapa burung datang ke tepi danau untuk minum. Danau dan padang rumput berjemur di sore hari saat matahari terbenam, menciptakan pemandangan yang tenang dan harmonis. King Sui berbaring di atas rerumputan miring di tepi danau. Dia merasa sangat tenang di dalam hatinya. Meskipun dia tidak benar-benar tahu bagaimana mengatakannya, dia merasa sangat tenang. King berjalan ke sisinya dan duduk dengan lengan melingkari lututnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat King Sui yang terbaring di sisinya. "Apakah kamu kelelahan?" King dengan lembut bertanya padanya dengan senyuman di wajahnya. "Mengapa kamu bertanya?" Dia menoleh untuk melihat wanita ini yang berada sangat dekat dengannya. Dia memang wanita cantik dengan kecantikan yang mempesona. "Aku telah mendengar beberapa hal tentangmu. Sejak upacara kedewasaanmu, kamu tampaknya telah mengalami banyak hal selama 10 tahun terakhir. Saya pernah mendengar Anda bahkan memiliki cukup banyak pengalaman mendekati kematian. Apakah kamu sengsara?" "Tidak semua. Ketika kamu memiliki mimpi dan motivasi, kamu tidak akan merasa sengsara sama sekali. Setiap kali impianmu menjadi kenyataan, itu seperti kebahagiaan dan kekayaan yang luar biasa. Selain itu, aku melakukan semua ini dengan sukarela. Jika seseorang mau, mereka tidak akan merasa sengsara tidak peduli betapa sulitnya hal-hal itu." King Sui tertawa ketika dia mengingat semua yang telah dia alami selama beberapa tahun terakhir ini. Itu adalah tawa yang sangat hangat. "Itu benar. Kamu harus sangat diberkati. Kamu memiliki seorang ibu yang mencintaimu, banyak anggota keluarga yang sangat dekat denganmu, bahkan beberapa wanita cantik yang mencintaimu. Harus ada banyak orang yang iri padamu." King mengedipkan mata yang memabukkan itu saat dia menatapnya. King Sui merasa bahwa wanita selalu pasif. Kecantikan wanita yang berdiri di hadapannya adalah dunia lain, matanya yang hitam pekat memancarkan aura ilusi. Tubuhnya ramping dan lentur, lekuk tubuhnya lembut dan halus. Dia sangat anggun meski berpakaian sederhana. Kecantikannya tidak sedingin es, tapi aura yang dia pancarkan adalah campuran dari dominasi dan kedinginan. Kecantikannya sangat halus dan kabur, tapi seseorang akan terpesona setelah melihat matanya yang memikat. Dia adalah seorang wanita yang sangat sulit untuk diatur, namun seorang yang anggun dan mulia. Meskipun dia tersenyum, King Sui tidak bisa benar-benar mengetahui apa yang dia pikirkan. Keanggunannya yang luar biasa bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada Chen, karena dia selamanya memancarkan udara ilusi di sekelilingnya. "Hehe, iri ya. Sebenarnya memiliki satu wanita untuk dicintai adalah hal yang paling membahagiakan.
Beri dia semua cinta dan cinta segalanya tentang dia, King Sui secara acak berkata. Dia berdiri dan berjalan menuju tepi danau setelah menyelesaikan kalimatnya, meninggalkan Diking untuk duduk di sana, sedikit bingung. Pancing emas murni. Setelah melihat danau, King Sui tiba-tiba ingin memancing. Dia secara alami mengingat pancing emas murni miliknya, harta bertingkat yang menantang surga. Sesuatu mengambil umpan. Dia melihat ikan hijau sedang dipancing. Itu adalah kodok raksasa dengan panjang sekitar setengah kaki, sangat cerdas dan lezat. Itu dianggap sebagai ikan konsumsi bermutu tinggi di pasaran. Dia mengambil ember air yang terisi setengah dan melemparkan kodok raksasa ke dalamnya. Dia menggulung 3 kodok raksasa lainnya, 2 ular air dan seekor katak raksasa dalam upaya berikutnya. Katak raksasa itu seukuran balita berusia 3 tahun. Selama sesuatu menjadi terlalu besar, itu akan terlihat sangat menakutkan, tidak peduli apa itu. Meskipun katak raksasa ini bukanlah binatang iblis atau binatang buas, King Sui langsung membuangnya kembali ke air setelah melihat ukurannya yang mengerikan. Dia siap untuk berhenti setelah 1 gulungan terakhir. Diking berjalan ke sisi King Sui saat dia melihatnya sangat tertarik. Bolehkah aku mencobanya juga? Suaranya sangat lembut. King Sui memandangi Diking yang sedikit pemalu. Sekilas, dia tahu bahwa dia jarang berperilaku seperti ini. Dia memberikan tongkat pancing emas murni kepadanya. Terima kasih. Diking dengan senang hati menerima tongkat itu. King Sui tahu bahwa dia telah banyak memancing di masa lalu dari cara dia menangani joran dengan terampil. Kali ini butuh waktu sedikit lebih lama. Berbicara harus sangat dihindari saat memancing, jadi keduanya tetap sangat dekat satu sama lain, tidak satu pun dari mereka berbicara. King Sui sedang menunggunya untuk memancing 1 atau 2 ikan lagi, setelah itu mereka akan memasak sup ikan. 15 menit berlalu tetapi Diking belum mendapatkan apapun. Ketika King Sui sedang memancing sebelumnya, dia bisa menarik sekitar 4 kodok raksasa dan beberapa ikan lainnya hanya dalam 15 menit. Diking menoleh dan melemparkan King Sui beberapa tatapan bertanya-tanya di antaranya, seolah-olah meminta penjelasan kepadanya. King Sui hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu bergerak. Setelah hampir setengah nafas, Diking segera menarik pancing emas murni dengan sekuat tenaga. Namun, dia melempar pancing dan melarikan diri dengan wajah merah begitu dia melihat apa yang ditarik keluar. King Sui menertawakan benda yang seukuran 2 telapak tangan di kail. Mereka adalah 2 katak yang melakukan pekerjaan nakal mereka. Salah satunya tergeletak di atas yang lain dan King Sui bahkan tidak bisa mengidentifikasi yang mana yang bersuara sangat tidak puas. Oh! Yang benar adalah bahwa segera setelah 2 katak hijau gelap yang berkilau dan tembus cahaya itu ditarik keluar, dia berpikir bahwa kedua hal kecil itu cukup menarik. Namun, ada terlalu banyak hal indah di dunia 9 benua jadi dia tidak terlalu memikirkannya, tapi kemudian, dia tiba-tiba menyadari ada mata lain yang terletak sedikit di atas dan di antara mata mereka. Itu membuat mereka tampak misterius dan aneh, namun menarik. Katak hijau rumput bermata 3. King Sui tiba-tiba bersemangat untuk menemukan sepasang dari mereka di atas itu. Dia tidak membuang waktu untuk menangkap mereka dan melemparkannya ke kolam di alam Valet Jade Immortal. Dengan itu, kolam tersebut memperoleh spesies makhluk hidup lain. Tapi King Sui tidak bersemangat karena itu, dia senang karena mereka adalah katak hijau rumput bermata 3. Meskipun mereka bukan binatang iblis yang kuat, mereka adalah bahan obat yang berharga dan sangat langka. Ini karena mereka hanya dapat ditemukan jauh dari pemukiman manusia, di tempat-tempat dengan ki spiritual yang berlimpah. Khasiatnya dapat digunakan dalam pengobatan untuk meningkatkan kualitas pelet obat, meskipun jumlahnya tidak pasti. King Sui berjalan menuju Diking sambil membawa 4 ikan karper rumput di tangannya. Merasakan bahwa King Sui sedang berjalan ke arahnya, Diking memutar matanya ke arah King Sui. King Sui membersihkan ikan, memutuskan untuk merebus 2 dari mereka untuk sup, dan menggoreng sisanya. Bantuan apapun,
dan dengan demikian hanya bisa tinggal di samping dan menonton. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, untuk seorang pria, apakah menurutmu penting bagi pasangannya untuk bisa memasak? King Sui berbalik dalam kebingungan, hanya untuk melihat wajah serius di King. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku tidak bisa mewakili semua pria. Kalau begitu wakili dirimu. Apakah Anda ingin istri Anda bisa memasak? King Sui menatap di King dengan bingung, tetapi menemukan bahwa dia sangat serius, dengan tampilan, beri aku jawaban. King Sui berbalik dan berkata, jika dia tertarik, maka ya. Aku bisa memasak, jadi bukan keharusan baginya untuk bisa memasak. Bagaimanapun, itu bagus untuk mendapatkan keterampilan seperti itu. Bagaimana jika dia sendirian di suatu tempat dan tidak bisa membeli apapun untuk dimakan? Memasak juga merupakan cara hidup. King tahu bahwa dia tidak salah. Ketika dia datang ke sini, karena dia tidak bisa membuat makanan, dia harus mengkonsumsi buah-buahan selama hampir sebulan penuh setelah kehabisan jatah kering. Makanan tidak lagi menjadi kebutuhan sehari-hari ketika seseorang mencapai level Martial Emperor. Bau ikan yang menggoda segera tercium di udara. Meskipun itu sebagian karena rempah-rempah, keterampilan memasak King Sui sendiri berkontribusi banyak pada bau yang harum. Kalau begitu bisakah kau mengajariku? Tepat ketika ikannya matang, suara agak patuh di King masuk ke telinganya. Tentu saja, King Sui tertawa, aku akan mengajarimu lain kali. Tapi untuk sekarang, datang dan makan saja. Kita akan tinggal di sini hari ini, dan memulai perjalanan lagi besok pagi. Baiklah, enak. Aku tidak pernah menyangka bahwa ikan bisa begitu lezat. Jika Anda membuka toko ikan goreng yang hanya menjual ini, Anda akan menjadi terkenal di seluruh benua. King tertawa saat dia makan. Keluarga dan teman istimewa, masakanku bukan untuk orang lain. King Sui berbisik, jadi apakah kita berteman? King menyeringai, sepertinya, apa maksudmu? Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Apa artinya, saya rasa? Seolah-olah aku peduli. King Sui terdiam. Setelah makan, King Sui membantu King mendirikan tendanya. Setelah mengucapkan selamat malam, King Sui merawat tendanya sendiri, dan mengeluarkan burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet dari Valet Jade Immortal. Ketika King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, dia memiliki lebih banyak waktu sementara waktu di dunia nyata tetap sama. Ini adalah sesuatu yang membuat King Sui bersukacita. Butuh 100 hari untuk tiba di benua tengah, dan mengubahnya menjadi waktu di alam Valet Jade Immortal, itu akan menjadi 2000 hari. Itu pada dasarnya 5,5 tahun, teknik penguatan kuno, gambar jimat, teknik peniruan 9 hewan, telapak tangan Buddha emas 9 gelombang, teknik pedang dasar, seni teratai biru, teknik 1000 palu, seni pedang istana surgawi, langkah klutmis, tebasan petir surgawi, perlindungan keilahian, tai chi, apa yang terbaik saat ini adalah bentuk harimaunya. Dia sekarang bisa menyerang sekali dengan serangan seorang Saint Martial tingkat 1. King Sui dengan demikian sedikit lebih percaya diri untuk pergi ke benua tengah. Setidaknya dia bisa melawan beberapa kultivator Martial Saint tingkat rendah. Buah 5 elemen. King Sui mengingat 10 buah 5 elemen terakhir. Menyadari bahwa tidak ada waktu lain untuk memakannya, dia memutuskan untuk memakannya tanpa ragu. Buah-buahan itu terlihat sekeras baja tetapi sebenarnya sangat lembut. Itu tidak terasa seperti apapun setelah dia memiliki 10 dari mereka. King Sui sekarang mengerti bagaimana ibunya dan gadis-gadis itu bisa menghabiskan 10 buah dalam waktu sesingkat itu, sebuah kekuatan yang kuat meledak dari dantiannya. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi di malam musim panas yang panas atau mata air pegunungan yang manis ditemukan oleh seseorang yang sekarat karena kehausan. Meskipun kekuatannya tidak meningkat secara nyata, King Sui menemukan bahwa dantiannya sekarang memiliki lebih banyak ruang kosong. Bahkan masa kuning lumpur menjadi lebih padat dan lebih padat. Sepertinya puncak lapisan surgawi kelimaku masih dapat ditingkatkan,
dan ini belum waktunya untuk perubahan besar muncul. King Sui merasakan sesuatu yang dapat membantunya dengan terobosan. Jika sebuah botol diisi dengan cairan dan seseorang ingin membuatnya lebih berat, kecuali untuk mengganti ke botol yang lebih besar, seseorang juga dapat meningkatkan kepadatan cairan tersebut. King Sui menyadari bahwa hal terbaik tentang buah 5 elemen atribut bumi ini adalah, itu meningkatkan intensitas tubuhnya. Misalnya, seorang anak kecil bisa mengangkat beban seberat 10 pon. 5 elemen buah yang cocok dengan atributnya dapat meningkatkan intensitas tulang dan tubuhnya sehingga ia dapat menahan massa seberat 30 pon, tetapi tanpa latihan, ia tetap tidak akan mampu mengangkat 30 pon. Ruang baru di dantiannya bisa masih dianggap sebagai terobosan kecil, hanya saja energinya tidak memberi King Sui kesempatan untuk mendobrak penghalang untuk menjadi Martial Saint. King Sui juga tahu tentang 5 buah legendaris yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemungkinan menjadi kultivator Martial Saint. King Sui memiliki perasaan bahwa buah-buahan itu mirip dengan 5 elemen buahnya sendiri, mungkin hanya dengan efek yang lebih baik. Saat almarhum leluhur tua mengakui diri mereka sendiri, kemungkinan menjadi orang suci bela diri masih rendah bahkan setelah memakan buah itu. Setelah siklus besar budidaya teknik penguatan kuno, King Sui secara mengejutkan menyadari bahwa itu dia perlahan-lahan membaik. Sekitar setengah dari waktu yang diizinkan di alam Valet Jade Immortal dengan cepat berlalu. Biasanya, King Sui akan menghabiskan 3 jam sebelum tengah malam dan 3 jam lebih awal di pagi hari, dan dia tidak akan mengubah rutinitasnya hari ini. Bahkan jika dia ingin tinggal lebih lama, alam Valet Jade Immortal masih akan mengusirnya. Sepenuhnya segar dan berganti pakaian baru, King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia tidak terlalu mengantuk, karena dia sudah beristirahat di alam Valet Jade Immortal. Karena dia akan kembali nanti, King Sui selalu mempersiapkan diri untuk setiap kecelakaan yang mungkin terjadi. Berjalan keluar dari tenda, dia melihat cahaya bulan masih bersinar terang. Langit malam indah seperti biasanya. King Sui sudah terbiasa selama bertahun-tahun ini, tetapi dia masih suka hanya di langit malam. Dia juga memikirkan beberapa pertanyaan yang tidak realistis, percaya bahwa semuanya mungkin sekarang setelah dia melakukan perjalanan waktu. Indra spiritual King Sui tiba-tiba tersentuh, menyebabkan raut mukanya berubah. Gruaak, kuaak, raungan, teriakan. Pada saat yang hampir bersamaan, burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet meledak. Beberapa saat kemudian, Diking keluar dari tenda, semua berpakaian, dan berjalan menuju King Sui. Apa yang terjadi? Diking mengerutkan kening. Sesuatu yang sangat kuat sedang mendekat. Mata King Sui tidak tertuju pada Diking. Sebelum dia menatap jauh lagi, sinar bulan menutupi seluruh bumi dengan cahaya seperti sutra perak. Kegelapan malam benar-benar tidak bisa menghalangi pandangan King Sui. Sangat kuat. Bisakah kamu menghadapinya? Diking berkata dengan cemas, belum tahu apa itu. Ini memang sangat cepat, dan akan menjadi pertarungan yang sulit jika itu adalah binatang iblis terbang. Jawab King Sui tidak berhenti menatap ke arah mana binatang itu berasal. Dia ingin membuat keputusan terbaik segera setelah dia melihat binatang itu. Jika hanya King Sui, dia dapat memilih untuk bersembunyi di alam Valet Jade Immortal. Namun, kehadiran Diking memaksanya untuk bertarung. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya, larilah selagi kamu punya kesempatan. Kata-kata tiba-tiba tapi tenang Diking mengejutkan King Sui. King Sui sebenarnya hanya berpikir untuk berlari. Bagaimanapun, jika itu benar-benar terjadi, tidak masuk akal bagi King Sui untuk mati bersamanya. Ya, aku tahu. Diking terdiam. Duem. Tepat pada saat ini, ledakan keras datang dari jauh. Itu dibuat oleh binatang buas, tapi terdengar seperti gunung yang hancur. King Sui menatap akar suara sekeras mungkin. Ketika dia melihatnya, King Sui tidak bisa menahan senyum pahit. Sangat jauh muncul binatang iblis raksasa. Ini akan menjadi binatang iblis terbesar yang pernah dilihat King Sui sepanjang hidupnya.
Seekor binatang dengan sayap yang hampir bisa menutupi langit. Binatang ini memiliki 3 kepala. Kekuatan dan kekuatannya bahkan bisa dirasakan dari jarak sejauh ini. Binatang lapis baja awan gelap berkepala 3. Diking berteriak dengan takjub. King Sui tahu tentang binatang iblis tersebut. Ini sebenarnya dapat dihitung sebagai pengecualian, karena tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat memberikan peringkat yang tepat. Jadi, binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 dianggap sebagai binatang iblis tingkat kaisar bela diri setelah lahir. Mungkin menghabiskan seluruh hidupnya di tuas kaisar bela diri, atau mungkin mencapai puncaknya. Kemungkinan itu bahkan bisa menjadi binatang iblis tingkat martial saint. King Sui melihat binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 dengan tubuh besar dan jantungnya berdegup kencang di dalam. King Sui tidak tahu apakah itu adalah binatang iblis tingkat martial saint, tapi pasti terasa jauh lebih kuat daripada kultivator manusia martial saint. Itu naluri King Sui meskipun besar. Binatang lapis baja awan hitam berkepala 3 sama sekali tidak berarti lambat. King Sui mengeluarkan perisai ilahi dan pedang beratnya. Dia melihat ke arah Diking dan berkata, larilah sejauh mungkin. Keluarkan bangau surgawi Anda dan segera kabur saat ada kesempatan. Jika Anda bisa melarikan diri, aku juga bisa, perintah King Sui. Diking mengangguk, dan dengan lambaian tangan, burung bangau surgawi yang besar muncul tepat di belakangnya. King Sui melompat ke atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Dia dan Raja Iblis Babi Ngepet berlari menuju binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 dengan burung apinya juga. Meskipun King Sui tidak menerobos lapisan surgawi ke-6 selama 2 tahun terakhir, kekuatan fisiknya telah mencapai 11 negara. Pertahanannya telah mencapai 15 negara sementara kecepatan dan sisanya juga telah mencapai jumlah yang menakutkan. Dengan mengendarai Raja Iblis Babi Ngepet, dia secara bertahap meningkatkan setiap kekuatan dari seluruh tubuhnya. Dari jarak jauh, burung api sudah menghembuskan nafas api hitam pekat. Hosh-hosh. Bola api hitam pekat dengan diameter sekitar 1 meter dikirim terbang ke arah binatang lapis baja awan gelap berkepala 3. Ki Kaisar, Wung. Ki Kaisar King Sui langsung mengunci binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 raksasa itu. Tangan yang memancarkan gelombang aura pedang menusuk ke arah binatang itu, saat jimat pengikat yang dikeluarkan kemudian mencapai targetnya terlebih dahulu. Buom. Pada akhirnya, pedang biduk King Sui menusuknya, tetapi jimatnya dan semburan api neraka burung api dihindari. Meskipun makhluk ini sangat besar, dia sangat gesit. King Sui yang mengendarai Raja Iblis Babi Ngepet masih terlalu kecil dibandingkan dengan makhluk besar tersebut. Binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 ini memiliki panjang lebih dari 50 meter, memiliki bentuk tubuh singa jantan raksasa, dan 3 kepala yang tampak menyeramkan. Raja Iblis Babi Ngepet yang panjangnya 10 meter tampak sangat mungil dibandingkan dengan binatang berkepala 3 tersebut. King Sui melihat hanya ada bekas luka putih yang tersisa di sisik hitam tebal itu. Serangan yang dia hadapi dengan 80% kekuatannya bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan lawannya. Ngowem, bush. Sepasang sayap raksasa yang sepenuhnya tertutup oleh sisik menyapu ke arahnya. Perisai ilahi. King Sui segera bertahan menggunakan perisai ilahi dengan kekuatan penuhnya. Di bawah teknik penyatuannya dengan Iblis Ngepet, serangan dan pertahanannya telah mencapai 70 negara. Meskipun demikian, King Sui didorong beberapa langkah mundur dari dampaknya. Gusduar. Daya tahan tubuhnya telah mencapai batasnya dan pada saat yang sama, dia juga yakin bahwa binatang armor awan gelap berkepala 3 ini adalah binatang iblis martial saint kelas 1. Binatang iblis di puncak martial saint kelas 1 bukanlah lawan yang bisa dihadapi King Sui dengan kekuatannya saat ini. Dia sangat bingung dengan kekuatannya sendiri. Dia sudah mencapai kekuatan 70 negara dengan bantuan teknik tambahan dan baju besi yang kuat, namun dia masih tidak bisa menginjakkan kaki di alam martial saint. Seorang kultivator manusia martial saint kelas 1 sepertinya hanya memiliki kekuatan 100 negara. Namun,
Lawan Martial Saint kelas 1 yang dihadapi King Sui saat ini adalah binatang iblis. Ini berarti bahwa kekuatannya lebih dari 2 kali jumlah kekuatan kultivator manusia pada tingkat yang sama. Ki Kaisar King Sui telah melemahkan kekuatannya sebesar 20% dan setengah dari kerusakan yang ditimbulkannya diblokir oleh perisai ilahi. Meski begitu, sisa kekuatannya masih jauh lebih kuat darinya. Yang terpenting, dia tidak dapat menerobos pertahanan binatang armor awan gelap berkepala 3 ini. Diketahui bahwa binatang iblis dapat mengalahkan 5 kultivator manusia dengan level yang sama. Pada saat ini, King Sui mengubah pendapatnya tentang level Martial Saint lagi. Atau lebih tepatnya, dia bertanya-tanya seberapa besar kekuatan puncak Martial Saint. Sial, bagaimana caranya melawan binatang ini? Gumam King Sui. Dia menyadari bahwa kekuatannya yang tadinya sangat ungu sekarang telah berubah menjadi sesuatu yang sangat lemah. Ngowem, pertahanan dari binatang awan hitam berkepala 3 ini benar-benar tidak masuk akal. Meskipun King Sui hampir tidak bisa membuat lawannya mundur setengah langkah, sayangnya dia tidak dapat menimbulkan kerusakan sama sekali. Dan ini dalam kondisi di mana Ki Kaisar King Sui telah mengurangi kekuatan keseluruhannya sebesar 20%. Jimat penghancur. King Sui dengan murah hati melemparkannya terus-menerus. Jimat untuk mengurangi kekuatan lawan. Ciu ciu ciu. Bang 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 bang. Meskipun tidak berkurang banyak, setiap jumlah kecil dihitung. Untungnya pengurangan kecepatan 20% dan peningkatan berat 20% oleh jimat penghancur sangat optimis. Meskipun dengan jimat ini, kecepatan binatang armor awan gelap berkepala 3 masih lebih tinggi dari King Sui. Namun, ada batasan untuk itu sehingga King Sui masih hampir tidak bisa bertahan di sana. King Sui tidak akan berani membiarkan, bahkan Raja Iblis Babi Ngepet menahan serangan dari binatang armor awan gelap berkepala 3. Sebaliknya, semburan api neraka yang terus dihembuskan oleh burung api tampaknya sangat mengganggu binatang armor awan hitam berkepala 3. Wus wus wus, dum dum dum. Pada saat ini, serangan perisai King Sui telah menggantikan teknik pedang. Hanya perisai ilahi yang hampir tidak bisa memblokir serangan mengerikan itu dan menahan upayanya untuk membunuh burung api. Kuak, teriakan bangau terdengar. King Sui merasakan penampilan seseorang tidak terlalu jauh di belakangnya. Dia bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa itu adalah Di King. Wanita bodoh, bukankah aku memintamu untuk pergi? Teriak King Sui. Jejak darah mengotori sudut mulutnya saat dia berteriak tanpa memutar kepalanya. Aku tidak bisa melihatmu mati begitu saja. Di King mengeluarkan busur dan melepaskan panah ke arah mata di kepala tengah terbesar dari binatang armor awan gelap berkepala 3. Dia terampil dalam busur dan anak panah. Siu, Klaang. Sayang sekali ada perbedaan besar antara kekuatan mereka. Binatang raksasa berkepala 3 tersebut hanya menutup matanya dengan ringan dan panah itu berbunyi keras di kelopak matanya. Wanita konyol, betapa bodohnya dirimu, King Sui mengoceh. Dia sangat marah Di King tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat siluet King Sui yang berjuang. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Rasanya sedikit asam, sedikit manis dan juga sesuatu yang tak terlukiskan. Tangkap ini. Tembak saat aku memerintahkanmu. King Sui segera melemparkan busur naga merah dan panah naga racun ke arahnya segera setelah dia menemukan waktu untuk mengambilnya. Mengerti? Kleng, kleng, duar-duar, buom-buom-buom. King Sui berulang kali dikirim terbang. Meskipun dia hampir tidak bisa bertahan dari serangan kuat itu, dia tidak menyerah. Tanah di sekitarnya juga dalam keadaan bencana. Seperti tanah memenuhi udara, air di danau meledak terus-menerus, seolah-olah ada binatang raksasa yang membalikkan dirinya di dalamnya. Air bercampur dengan tanah di udara, membuat berantakan. Kuak, wush wush, duar-duar. Burung api langsung melemparkan 2 bola api neraka berturut-turut ke arah binatang armor awan gelap berkepala 3. Namun semua serangannya tidak berdampak apapun. Setelah berpikir sebentar, King Sui mengingat buah misterius itu. Juga bertaruh pada saat ini.
Bahkan jika tidak ada yang berhasil, setidaknya dia telah mencoba yang terbaik. Dia dengan cepat mengambil botol kecil dan menghancurkannya sebelum dia menelan buah misterius. Setelah hampir beberapa saat, King Sui merasakan sesuatu berubah di dalam tubuhnya. Muawom. Dia mengeluarkan raungan harimau yang lebih kuat, saat auman harimau memisahkan diri dari ki dari teknik penguatan kuno, dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Gelombang ki tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya. Ki dari deru harimau mengalir ke seluruh tubuhnya sekali sebelum meleleh ke dalam ki teknik penguatan kuno. Pada saat ini, King Sui merasa seolah-olah tubuhnya telah menyelesaikan transformasinya dan kemudian matanya bersinar. Bentuk harimau benar-benar telah naik ke alam lain dengan satu tingkat. Itu secara tidak sengaja menembus tahap kesempurnaan besar, menghancurkan dinding penghalang dan mencapai alam kesempurnaan agung. Sedikit yang dia harapkan bahwa satu buah misterius akan memungkinkan dia untuk sekali lagi melangkah maju melalui pintu baru pada saat yang paling penting. Alam apa ini? Oh, aku melihat bahwa bahkan tebasan petir surgawi telah menerobos ke alam yang tidak jelas. King Sui merasa seperti baru saja menemukan emas. Dia mengedarkan ki teknik penguatan kuno di tubuhnya dan sekali lagi mengangkat kekuatan di tubuhnya ke puncak energi alam. Tebasan petir surgawi. King Sui menyingkirkan pedang biduknya. Pada saat yang sama, binatang armor awan gelap berkepala 3 raksasa tiba-tiba mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan membuka mulut ganasnya secara agresif ke arah King Sui. Perisai ilahi. Cakar harimau merobek. King Sui berusaha sekuat tenaga untuk ini. Whoosh! Duar! Nguom! Binatang iblis raksasa berkepala 3 terlempar setengah langkah ke belakang oleh perisai ilahi, seperti yang terjadi sebelumnya. Kemudian pada saat yang sama, King Sui melepaskan teknik cakar harimau yang paling kuat yang telah dibangun oleh tangan kanannya untuk waktu yang lama. Dia menargetkan bagian salah satu kepala raksasa di posisi tengah. Serangan tunggal ini berisi kekuatan yang hanya mampu dilakukan oleh Martial Saint. Cakar harimau. Muawom. Serangan robekan tepat di wajah besar binatang armor awan gelap berkepala 3. Kreash kreash. 2 luka besar segera dipotong oleh King Sui di wajahnya yang tidak terlindungi oleh sisik tebal dan hitam pekat itu. Darah berwarna hitam keluar dari luka itu. Jimat pengaman tubuh. Bang! King Sui segera memerintahkan burung api untuk menyerang. Kuak! Hosh hosh hosh! 3 bola api neraka yang berukuran sekitar 1 meter masing-masing berbaris menjadi bentuk segitiga dilemparkan ke arah binatang armor awan gelap berkepala 3. Dengan kecepatan lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya, ingin menghindari serangan itu, makhluk besar itu menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Wush serak! King Sui tiba-tiba melemparkan cakar harimaunya ke mata di kepala kirinya. Muawom! Binatang berkepala 3 itu meraung keras di udara. Wanita bodoh, tembak mata di kepala tengahnya. Teriak King Sui. Bersamaan Di King melepaskan anak panah naga merah, King Sui dengan cepat menyerang dengan tebasan petir surgawinya. Meskipun itu hanya berlangsung untuk waktu yang sangat singkat, itu sudah cukup untuk King Sui. Di King, yang sekali lagi disebut sebagai wanita bodoh, dengan marah melepaskan panah naga merah ke arah mata seperti lentera di kepala tengah binatang itu. Anak panah naga merah melintas dengan jejak cahaya hitam. Itu hampir setara dengan King Sui Heavenly Thunder Slash. Raungan, seluruh lengan King Sui tenggelam ke dalam kepala Three-Headed Dark Cloud Armor Beast. Primordial Flame. Ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan Primordial Flame seperti ini sejak itu menjadi kuat. Api primordial setinggi 2 kaki langsung melumpuhkan salah satu sisi kepala binatang besar berkepala 3. Sebuah jeritan darah yang memekakkan telinga terdengar. Duar. Kepala kirinya meledak. Dampak yang kuat mengirim King Sui terbang ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama ketika makhluk besar tertembak panah naga merah ke matanya yang seukuran lentera. 3 bola api neraka yang masing-masing berukuran sekitar 1 meter menghantam wajah monster raksasa itu dan meledak. Merintih. Tubuh besar itu berbalik,
saat api hitam pekat dinyalakan di kepalanya yang sangat besar. Ngaom, kabut hitam yang kuat menyembur keluar, memadamkan api hitam pekat burung api. Tapi kulit di wajahnya sudah terkelupas, memperlihatkan tulang putih di bawah raungannya. Seteguk kabut hitam kuat lainnya menyembur ke arah burung api. Ini buruk. King Sui segera mundur dalam sekejap. Tapi Di King masih berdiri di sana dengan bodoh, jadi dia dengan cepat mengangkatnya. Berkedip cahaya melewati bayangan. King Sui tidak berharap untuk menggunakan teknik pertempuran yang meningkatkan kecepatan saat melarikan diri. Dia juga memerintahkan burung api untuk mundur dengan tergesa-gesa. Untungnya kekuatan dan kecepatan yang diturunkan dari binatang awan gelap berkepala 3 tidak lebih cepat dari kecepatan burung api. Raja Iblis Babi Ngepet disimpan di alam jade immortal. Kemampuan terbang dari burung api membuat King Sui melihat beberapa harapan, bahkan binatang lapis baja 3 kepala yang kuat pun takut akan api neraka. Namun, kekuatan burung api terlalu rendah. King Sui merasa bahwa ketika mencapai alam martial Sein, hanya satu api neraka akan cukup untuk memaksa binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 untuk melarikan diri. King Sui tidak peduli tentang hal lain sekarang. Dia bahkan tidak memperhatikan Di King yang tertegun dalam pelukannya. Dia menggendongnya dan melompat ke atas punggung burung api. Dengan cepat, dia mengeluarkan setumpuk jimat surgawi, termasuk jimat pengikat, jimat pengaman tubuh, dan jimat penghancur armor. Tanpa ragu, dia melemparkannya ke binatang lapis baja awan gelap berkepala 3. Itu tertabrak. King Sui melihat ke arah binatang lapis baja awan hitam berkepala 3 yang terjebak di lokasi aslinya. Dia melihat ke arah Di King, yang dalam keadaan linglung, mengambil busur naga merah dari tangannya, dan menarik panah naga merah. Semua ini dilakukan dalam satu tarikan napas. Siu, sayang sekali hal itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada binatang iblis itu. Mengapa panah naga racun ini tidak terlalu mempengaruhinya? King Sui terus membuang jimat sambil merasa tertekan dan terus menembakkan beberapa anak panah. Lonceng jiwa. King Sui memegang lonceng jiwa. Dari waktu ke waktu, ketika binatang iblis itu mendekat, dia akan buru-buru membuang setumpuk pengamanan jimat penghancur. 1-3 napas waktu sudah cukup bagi burung api untuk melarikan diri beberapa ribu meter. King Sui membuat burung api terbang lebih tinggi, panah yang ditembakkan oleh busur naga merah menargetkan mata terakhir binatang lapis baja. 3 kepala awan lapis baja itu adalah kepala tengah. Tiba-tiba, King Sui merasakan tubuh 3 kepala binatang lapis baja awan hitam berhenti. Dia merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa racun anak panah naga merah mulai bekerja, namun King Sui merasa racun tersebut tidak cukup kuat. Itu tidak mengancam nyawa bagi makhluk besar di bawahnya. Burung api terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Binatang lapis baja awan hitam berkepala dengan enggan mengejarnya. Itu terus mengaum dan tanpa henti memuntahkan kabut hitam. Tiba-tiba, tubuh binatang lapis baja awan hitam berkepala 3 berhenti lagi, bahkan jatuh 1 meter. King Sui tahu bahwa waktunya tepat. Jimat pengamanan tubuh. Dia dengan ganas melompat dari belakang burung api dan mengubah senjata di tangannya menjadi palu surgawi yang besar. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Duar. Burung api menangkap King Sui. Dia sekali lagi mengejar binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 dan menggunakan perisai ilahi emas ungu di tangannya untuk menggunakan serangan perisai pada binatang lapis baja awan gelap berkepala 3. Reaksi binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 sudah menjadi lambat. Merobek cakar harimau. Mata yang tersisa di kepala tengah hancur, bahkan kepala yang lebih kecil di sebelah kanan hancur, dengan cepat jatuh ke bawah saat meraung sedih. King Sui memukulnya sekali lagi dengan seni mengejar. Dengan peningkatan 20% berat badan, itu jatuh sampai mati. Buom! Ketika mencapai dasar, ada ledakan keras, yang membuktikan bahwa binatang lapis baja awan hitam berkepala 3 telah menghantam tanah. Binatang iblis raksasa dengan panjang 50 meter, tinggi 20 meter, beratnya akan mencapai ratusan ribu jin.
Jatuh dari ketinggian itu selain peningkatan kecepatan akan menghasilkan dampak yang sangat mengerikan. King Sui akhirnya turun dan melihat binatang iblis besar yang dia pikir akan hancur menjadi bubur karena jatuh dari ketinggian, ternyata baik-baik saja. King Sui sangat senang, binatang martial Saint benar-benar luar biasa, dia benar-benar membunuh binatang iblis tingkat martial Saint sendirian. Namun, dia melakukannya dengan menggunakan trik. King Sui tidak peduli dengan detailnya, sebaliknya, dia bersandar pada tubuh dari binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 tanpa bergerak. Pertempuran ini memakan waktu total 2 jam, dan langit timur sudah memiliki jejak fajar yang mendekat. Dari awal hingga akhir, The King tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya dipenuhi dengan adegan King Sui memanggilnya wanita bodoh. Ketika dia mengingat nada cemas di balik kata-kata yang datang dari sosok yang bertarung dengan binatang buas itu, meski disebut wanita bodoh, dia tidak merasa marah. Sebaliknya, dia merasa sedikit terhibur. Ketika dia melarikan diri, dia tidak meninggalkannya. Pertama kali dia dipeluk oleh seorang pria, itu adalah seorang pria muda. Dia merasa sangat aneh, dia tidak membenci jarak di antara mereka, dan bahkan ketika dia dipeluk, itu tidak membangkitkan perasaan benci. The King merasa sangat bingung. Apakah aku benar-benar bodoh? The King bertanya saat dia berjalan ke sisi King Sui dan memperhatikannya saat dia terengah-engah dengan mata tertutup. King Sui membuka kedua matanya dan tersenyum pahit pada wanita yang secantik peri dari Istana Bulan. Dia terlalu terburu-buru sebelumnya dan bahkan memanggilnya wanita bodoh beberapa kali. The King memandang King Sui, meskipun dia tidak menyalahkan King Sui karena memarahinya. Namun, sejak dia masih muda, semua orang hanya memuji dan mencintainya, tidak ada yang pernah menyebut dia bodoh, namun dia memanggilnya wanita bodoh. Ketika kamu kembali, itu membuatku sedikit tidak nyaman, yang hampir membunuhku, karena itu, aku menyebutmu bodoh, itu normal. Jawab King Sui tersenyum canggung. Wanita ini akan memaafkanmu kali ini, tetapi kamu tidak akan memanggilku bodoh lagi. The King memandang King Sui saat dia terengah-engah karena marah. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum pahit. Ketika The King melihat ekspresi King Sui, The King tidak bisa menahan tawa, menyebabkan King Sui menjadi sangat bingung. Terima kasih. The King bersandar pada binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 seperti yang dilakukan King Sui, hampir menyentuh King Sui. Tidak perlu berterima kasih padaku, kamu adalah adik perempuan dari saudari Chen, inilah yang harus aku lakukan. King Sui perlahan menutup matanya dan berkata dengan damai. The King merasa sedikit kecewa di hatinya, meskipun dia tidak tahu mengapa. The King berpikir bahwa dia tidak ingin terlibat dengan King Sui tetapi dia tidak tahu mengapa dia kecewa. Setelah itu, King Sui membuka dada dan perut binatang besar itu. Untuk membedah mayat binatang iblis dengan mudah, King Sui menggunakan pisau dari baja dingin sepanjang 30 cm. Meskipun armor tebal itu sulit untuk dihancurkan, tetapi dengan mengikuti garis, itu menjadi seperti membelah kayu di sepanjang serat. Dengan pisau yang terbuat dari baja dingin, pekerjaan membedah monster besar itu selesai dengan sangat cepat. Inti iblis dan item lain yang termasuk darah, tulang, dan pembuluh darah monster itu diperoleh dalam jumlah besar. Bagian tersebut adalah bagian dari binatang tingkat martial Saint yang sangat berharga. Pada saat dia menyelesaikan semuanya, langit sudah cerah. Dia sekali lagi mendirikan tenda, lalu dia melihat The King dan berkata, Aku terlalu lelah, mari kita istirahat selama 4 jam lagi sebelum bepergian lagi. King Sui memasuki tenda dan meninggalkan burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet di luar, lalu dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Hal-hal bisa terjadi tiba-tiba, dia harus menggunakan waktu 1 jam dulu selagi dia bisa. Atau, jika sesuatu terjadi, dia mungkin tidak dapat memasuki alam Valet Jade Immortal cukup awal untuk menggunakan waktu yang tersisa. Setelah berlatih teknik penguatan kuno, dia berlatih putaran bentuk harimau. Sekarang dia telah menerobos ke tahap kesempurnaan besar dari bentuk harimau. King Sui tidak tahu dia berada di tahap apa. Namun,
Itu tidak penting, yang penting adalah kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Tahap koneksi ilahi. King Sui memberi nama untuk panggung baru itu. Sekarang setelah bentuk harimaunya berada di tahap koneksi ilahi, itu akan membutuhkan waktu yang lama sebelum dia bisa menerobos ke tahap berikutnya. Buah misterius. Untuk dapat membunuh binatang iblis bela diri ini, selain dari panah naga merah, buah misterius dan alam tersembunyi dari tebasan petir surgawi tidak akan dapat memotongnya. Memiliki banyak keterampilan tidak akan membuatnya dirugikan. King Sui merasa sangat bahagia. Jika dia tidak memiliki keterampilan ini, dia mungkin kehilangan nyawanya. Semua ini adalah hasil dari keuntungan dari alam Valet Jade Immortal ketika dia akhirnya keluar. Saat itu tengah pagi, dan Di King sudah menunggu di luar. King Sui menatapnya, tahu bahwa dia tidak tidur. Ketika Di King melihat King Sui, dia menoleh dan tersenyum, "Kamu selesai istirahat." King Sui menganggukkan kepalanya, dia merasa bahwa Di King sepertinya tiba-tiba berubah, dan tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. King Sui tidak bisa mengatakan dengan tepat apa itu, dia hanya merasa sedikit lebih nyata, tidak seperti Nyonya Istana Misty Hall, yang tidak mungkin untuk dihubungi. "Kamu tidak beristirahat?" King Sui memandang Di King dan dengan santai bertanya, "Aku tidak lelah." Ketika mereka menunggangi burung api lagi dan hendak menuju ke benua tengah, suasana hati King Sui berbeda dari sebelumnya. Tahap koneksi ilahi dari bentuk harimau telah memungkinkan kekuatan King Sui untuk secara stabil mencapai tingkat martial Saint tingkat 1. Sayang sekali dia belum mencapai lapisan ke-6 dari teknik penguatan kuno. King Sui merasa bahwa begitu dia mencapai lapisan ke-6 dari teknik penguatan kuno, dia bisa menangani puncak binatang lapis baja awan hitam berkepala 3 martial Saint 3 kepala dengan tangan kosong. Negara Qinghai di benua tengah. Setelah 3 bulan mereka perjalanan terburu-buru, King Sui dan Di King tiba di negeri Qinghai di benua tengah. Negara Qinghai terletak di perbatasan benua tengah. Medannya terletak strategis dan mudah dipertahankan. Orang-orangnya gagah berani, namun, itu adalah tempat yang berantakan dengan banyak orang jahat bercampur dengan orang baik. "Kita telah tiba di benua tengah, mari kita pergi ke negeri Qinghai untuk melihatnya," ucap Di King dengan ekspresi hangat di wajahnya saat dia melihat ke arah King Sui. Tentu, King Sui juga ingin melihat perbedaan antara benua tengah dan benua Green Cloud. Burung api mendarat di sebidang tanah kosong di negara Qinghai. Mungkin karena itu dekat perbatasan, ada lebih sedikit orang daripada kota benua Green Cloud. Ketika dia memikirkan hamparan hutan belantara yang tak berujung di luar, dia merasa lega. Sering ada serangan binatang iblis di negara Qinghai, jadi kehidupan di sini seperti hidup di tepi.